Jadi sebagai guru perlu melakukan keluasan model peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kecepatan belajar, minat dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dilatar belakangi oleh 4 teori. Yang pertama adalah teori sistem ekologi berkaitan dengan lingkungan peserta didik, kemudian teori zona functional development, teori yang berada di antara tingkat aktual dan potensial peserta didik, kemudian yang ketiga adalah teori kecerdasan majemuk, yang keempat adalah teori learning modality yang terdiri dari visual, auditory maupun kinestetik. Nah, dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu perlu memperhatikan 4 aspek. Yang pertama adalah aspek materi atau konten. Materi atau konten merupakan materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Jadi guru dapat memodifikasi materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah pada aspek proses. Pada aspek proses ini, cara peserta didik itu memahami pembelajaran sesuai dengan modalitas belajar. Jadi tadi ada modalitas visual, kemudian ada auditor dan kinestetik. Visual merupakan modalitas belajar peserta didik dengan peserta didik itu mudah memahami pembelajaran melalui gambar. Kemudian untuk auditory, peserta didik itu mudah memahami dalam bentuk audio. Sedangkan kinestetik, peserta didik itu mudah memahami materi dengan melakukan aktivitas atau learning by doing. Nah, selanjutnya adalah aspek produk. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi, setelah peserta didik itu melakukan proses pembelajaran, peserta didik itu menghasilkan produk atau hasil dari apa yang sudah dipelajari peserta didik. Nah, hasil produk ini sesuai dengan peserta didik, namun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu memerlukan lingkungan belajar yang nyaman, seperti penataan tata letak meja dan kursi, kemudian cahaya dan suhu yang mendukung, serta sikap yang positif baik dari guru pada peserta didik maupun dari peserta didik pada peserta didik yang lain. Selanjutnya, dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu memerlukan strategi pembelajaran agar pembelajaran dilakukan itu optimal dan sesuai dengan target pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah strategi pembelajaran secara langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran mandiri, strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan strategi pembelajaran interaktif. Selain melakukan strategi tersebut, perlu menerapkan model pembelajaran, diantaranya adalah project based learning, kemudian problem based interaction, small group discussion, dan jigsaw reading. Jadi pada penerapannya misalnya seorang guru akan menerapkan model pembelajaran project based learning. Jadi guru